Assalamualaikum Bu Nuni. Ya, assalamualaikum Pak Wadi. Nggih Bapak, monggo silakan masuk. Nggih Bu. Pripun ada apa? Kok enggak kados biasanipun? Pripun Pak? Biasanya wajahnya jenengan itu kalau ke ruang kula niku biasanya ceria loh Pak. Kok agak enggak kayak biasanya wonten napa Pak? Nggih Bu, ini badhe napa niku? Istilahnya curhat mengenai lalare niki lho, lalare kelas 10 TSM. Oh nggih nggih, pripun Pak? Pripun anak-anak spesial niku? Itu anak-anak luar biasa loh Pak niku. Pripun pripun? Nggih niku. Nah, Nggih nggih. lare niki 10 TSM ini ternyata kemarin setelah saya rekap nilainya itu 70% niku nilainya itu ternyata di bawah KKM Bu. Padahal kalau ngajari seperti biasa niku kok kados ngaten ngono niku. Anu Pak Wadi, saya kan juga ngajar di kelas 10 TSM nggih. Kalau boleh saya tahu Pak, anu jenengan ngajari pun pripun Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Cara ngajari pun bagaimana? Ngajarnya Soalnya itu kan, nggih. soalnya kan itu kan anak-anaknya kan aktif loh Pak di kelas itu. Pripun Pak? Kalau saya boleh tahu Pak. Ngajarnya saya seperti biasa Bu. Jadi seperti biasa saya kasih PPT ceramah pakai PPT itu seperti itu Bu. Terus biasa nih. Oh gitu nggih. Jadi pengajarannya ceramah sama PPT gitu nggih. Pak Wardi, ini kalau boleh saya anu nggih Pak. Saya itu kan biasanya juga ngajar di kelasnya kelas 10 TSM yang jenengan ajar. Nah, tapi kan bedanya kalau jenengan kan jamnya banyak karena produktif Pak. Kalau saya kan BK hanya 45 menit. Ini Pak, kalau saya itu, ini contoh kula loh nggih Pak. Kalau saya tuh ngajar di kelas 10 TSM niku yang sama-sama di kelasnya jenengan itu anu Pak, saya lebih make tekniknya yang lebih praktek sama kalau PPT itu biasanya ada teknik apa di tengah-tengah itu ada kayak penayangan video gitu Pak. Jadi anak-anak lebih ndak bosen gitu Pak. Nah mungkin dari jenengan Pak, nanti ini kan dari saya Pak, nanti kalau dari jenengan mungkin kan bagaimana kan jenengan yang bisa ngira-ngira, soalnya kan jenengan kan buahnya tuh Pak itu jamnya kalau produktif niku. Ya Bu, rencana saya juga gitu. Saya setelah tadi Bu Nuni menyampaikan itu, saya berpikir kayaknya memang perlu video di PPT itu. Jadi kasih contoh di PPT itu video, terus nanti sekaligus pada saat apa ini pelaksanaan prakteknya kasih alat peraganya gitu. Oh gitu Pak. Lah nanti kalau biasanya kalau jenengan itu alat peraganya itu nanti bagaimana Pak nanti prosedurnya penyiapannya bagaimana? Untuk alat peraga itu biasanya itu kita ke Toolman dulu Bu. Jadi ada Toolman. Toolman itu menyiapkan surat permohonan alatnya. Jadi kita mengisi surat permohonan itu apa saja yang dibutuhkan. Nanti Toolman yang menyiapkan. Setelah itu baru kita tanda tangani siswa yang mengambil dibawa persiapan untuk ke kelas gitu. Oh enggak, itu bagus loh Pak idenya kados ngoten niku Pak. Bagus itu perlu ditindaklanjuti Pak kalau seperti itu. Ini kan hanya sharing nggak Pak? Oh, biasanya saya tuh juga nge sharing ke jenengan. Jadi saling-saling bagaimana bisa anak-anak itu bisa lebih nilainya nggak jeblok-jeblok kan kita kan juga harus anu nggih Pak. Saling apa tukar pendapat nggih Pak teknik-tekniknya. Nggih Pak itu bagus Pak bisa dilaksanakan Pak nanti Pak. Tekniknya nih Bu. Terus mungkin untuk pertemuan selanjutnya ini saya akan menggunakan PPT juga, ceramah juga, tapi dilengkapi dengan video untuk merupakan contoh atau merupakan apa latihan dari siswa itu. Setelah itu anak-anak itu saya tunjukkan alat peraganya gitu Bu. Oh gitu, bagus Pak. Jadi mudah-mudahan nanti yang jenengan ini istilahnya mau jenengan laksanakan itu terlaksana dengan baik Pak sehingga anak-anak lebih aktif terus juga meningkatkan nilainya anak-anak Pak. Saya pun juga biasanya kan juga belajar loh Pak kali jenengan itu biasanya bagaimana terkait itu. Nggih Pak, nggih boten napa-napa Pak. Nggih Bu, ngatur matur suwun, mugi-mugi semoga anak-anak ini nanti setelah saya menggunakan cara ini nilainya lebih bagus lagi, pembelajarannya lebih antusias, termotivasi dan hasil akhirnya bagus gitu. Nggih, matur suwun Bu. Siapa Pak nggih. Biasa mawon kalau jenengan ke ruangan ini nanti. Oh jenengan biasanya ceria paling kados.
Iya, Bu, matur suwun. Iya Pak, siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Tok tok tok. Assalamualaikum, Pak Wardi. Ada waktu nopo mboten, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada, Bu. Monggo. Pripun, Bu? Nggih. Mohon maaf, Pak. Sebenarnya saya tuh mau ngobrol kalian jenengan itu dari kemarin, Pak. Tapi kok tak lihat kan jenengan masih ngajar terus nih, karena kan memang jamnya jenengan full. Gini, Pak, tujuan saya ke sini itu mau Pak, cerita. Kemarin itu saya dapat laporan itu dari tim tatip, Pak. Dapat laporan dari tim tatip bahwasanya anak-anak yang TSM itu sering sekali terlambat, Pak. Sering sekali terlambat, dan juga saya juga dapat laporan dari wali kelas bahwasanya memang betul, memang anak-anak itu sudah sering sekali terlambat. Itu bagaimana sih, Pak? Oh iya, Bu, saya pernah dengar itu anak TSM memang lain dari teman-teman yang lainnya. Itu tindakan apa yang sudah Ibu lakukan itu, Bu, untuk anak TSM ini? Gini Pak, kemarin itu saya tuh sudah ngajak yang pertama minggu pertama anak-anak itu terlambat, saya sudah ditangani dari tatip Pak. Kalau anak-anak terlambat itu sudah dikasih konsekuensi, habis itu tatip itu menyerahkan ke BK, soalnya sudah terlalu sering Pak, hampir setiap hari intensitasnya. Terus habis itu saya ajak diskusi Pak dengan saya itu secara face to face nih Bu. Saya ajak ngobrol, ternyata saya tanya itu anaknya itu sering terlambat itu soalnya kalau malam itu sering mainan HP begadang atau ngoten niku lho Pak. Selain main HP itu anaknya juga sering keangkringan Pak. Akhirnya ketika bangun itu anak-anak itu tidak bisa bangun pagi, akhirnya kan terlambat seperti itu. Pripun nggih Pak niku? Kan ini Pak, saya tuh tujuannya sharing ke jenengan, kan jenengan kan juga selaku kaprodi Pak. Makanya saya pengen sharing ke jenengan, biasanya kan bagaimana nanti penanganannya seperti itu Pak. Ya Bu, anak TSM memang lain ini. Jadi sudah dilakukan face to face, ternyata anak itu ketemu anaknya sering begadang. Yang akibatnya dia sering terlambat gitu Bu. Terus selain untuk pemecahannya gimana Bu menurut jenengan Bu itu? Gini Pak, ini kan sekalian Pak saya sajarkan jenengan. Kalau misalkan saya tuh punya pikiran seperti ini Pak. Kalau misalkan itu kan anak-anak yang terlambat itu sudah tak panggil face to face. Terus tapi saya panggil face to face 1, 2, 3 kali itu masih tetap seperti itu Pak. Insentif saya mungkin berkurangnya hanya seminggu. Misalkan terlambat hampir setiap hari, terus itu berkurang hanya terlambat 4 hari seperti itu Pak. Terus misalkan gini Pak, itu misalkan saya biasanya kalau saya ada koordinasi sama orang tua siswa itu kan biasanya anak-anak yang tidak pernah masuk tuh Pak. Tapi ini misalkan anak-anak yang terlambat seperti itu, orang tuanya dihadirkan ke sekolah untuk diajak diskusi seperti itu, bagaimana gitu Pak? Kalau itu kalau dari saya loh Pak. Oh itu bagus Bu. Jadi meskipun anak ini hanya terlambat, tapi untuk mengurangi keterlambatan ini, untuk meningkatkan disiplin mereka, itu perlu juga pemanggilan orang tuanya. Gak apa-apa Bu, kapan Pak Bu rencananya untuk pemanggilan orang tua? Makanya saya di sini itu kan cerita ke jenengan, terus pengen diskusi kalian jenengan itu pengen ngatur jadwal Pak. Kira-kira nanti jenengan untuk longgarnya kapan? Jadi nanti kita datangkan orang tua, istilahnya tidak pemanggilan Pak. Kalau saya itu istilahnya kayak diajak diskusi ngoten lho Pak, sharing. Itu saya tuh pengennya gitu Pak. Soalnya kalau misalkan saya ngajak ngobrol anaknya saja dari hati ke hati sudah, tapi masih seperti itu kan tentunya harus ada tindak lanjut Pak. Dan saya berpikiran seperti itu Pak. Begitu ya Pak Wardi. Ya betul Bu, betul. Jadi namanya diskusi dengan siswa. Saya kosong itu lusa Bu, lusa besok itu kosong. Oh lusa. Oh nggih. Nanti untuk tindak lanjutnya, untuk berikutnya nanti kali panjenengan ya Pak. Saya nanti dibantu Pak terkait anak-anak nanti biar bisa mengurangi intensitas keterlambatannya, dan juga anak-anak bisa ikut aktif Pak di pembelajarannya. Soalnya setiap jam pertama itu mesti tidak ikut pelajaran Pak, kasihan anak-anak itu. Kita kasihan, cuma anak-anak kan perlu kesadaran diri penuh Pak kalau seperti itu. Gitu ya Pak, nanti untuk lusa ya Pak, ini saya buatkan suratnya untuk pemberitahuan ke orang tua, nanti saya dibantu nggih Pak, saya minta tolong lho Pak Wardi sebelumnya.
Nggih, Bu, lusa depan, lusa besok nanti kita Nggih, diskusi dengan orang tua. nggih. Semoga nanti ada perubahan dari anak-anak itu lebih baik gitu, Bu. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak Wardi. Matur suwun lho Pak, saderenge kula niku kok sewering ngrepoti jenengan ya. Mboten, Bu, Matur suwun lho sami-sami. Pak Wardi Nggih, nggih. sami-sami, Bu, nggih. Sebelumnya, nggih, nggih, Nggih. terima kasih Pak. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.